pemuda-pemudi kan kurang makan ya PPKM. Pada beol belajar online. Kalau menurut Ane pribadi kan lumbung budaya terciptanya di gang-gang, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ical di acara Obras, obrolan apa aja. Oke, hari ini gue main atau nyaba lah kalau bahasa orang Betawi, karena kita lagi di tempatnya orang Betawi nih. Yang pasti kita mau ngebahas masalah orkes rakyat. Bahasanya orkes rakyat, Olsam. Mungkin lo pada belum pada kenal sama Olsam. Olsam itu singkatan dari Oli Samping. Nah, gue pengen nanya-nanya nih sama Presiden Olsam, yaitu Bang Jamalik. Mana sih orangnya nih? Dia tuh kumisnya no kemana-mana. Daun salam buah kenari, ambil bunganya rada lebaran. Kalau Bang Jam udah dimari, udah waktunya kita perbuatan. Ya kan. Waduh, namanya Jam. Hei, Jamu. biar ganteng dikit. Oke, sip. Biar kayak orang bule. Bule, emang orang Jawa ente? Ya, gile bule. Jadi nih Bang Jam nih, kita mau ngebahas Olsam ya. Kalau bicara Olsam, orang kan tenarnya tuh kalau bicara orkes tuh yang Biarin aja. orang tuh tenarnya taunya PMR, PSP. Cuman lo orang juga harus paham, banyak sebenarnya orkes-orkes di luar sana. Nah, ini salah satunya Olsam. Nah, Olsam ini Bang, yang gue kenal tuh ngebahas lagu Depok, itu salah satu lagunya. Gue pengen nanya sih sebenarnya sejarahnya Olsam. Dari awalnya Olsam kayak gimana sih tuh Bang? Jadi awalnya tuh kita tar dulu nih, kurang maju nih kayaknya. Awalnya Vespaan kan, Vespa. standaran. Habis kita Vespa satu gang tuh kebetulan main Vespa. Tahu sendiri kalau Vespa mah kita ngoprek lagi aja, jalannya yang cuman ndut. Ngoprek lagi. Iseng lah, begini mulu nih kegiatan nih. Bikin musik yuk. Musik kayak gimana tuh? Udah kita mainin. Awalnya justru malah nggak ke orkes-orkes yang kayak sekarang didengar. Iya. Yang udah ada tuh lagunya. Pastinya band lah ya. Enggak, Gambus. Enggak. Oh, Rebana. Kosidah. Nah, awalnya macam-macam kayak tahun-tahun 60-an Gus Plus. Begitu-begitu aja udah. Iya. Klasikan deh. Bawa-bawain lagu Indonesia zaman dulu deh bisa dibilang. Ya kan? Malam-malam kita biasa tuh gitar kopong, duit koin di kuping ya kan, buat nambahin beli rokok sama kopi gitu. Ya budaya-budaya di gang begitulah. Hampir semua ngerasain mungkin. Bener. Cuman kita anak kompleks sih, sorry ngerasain. Komplek modelannya begini. Iya. Kompor. Bret. Singkat cerita, gue bikin lagu nih. Nah, judulnya Pemuda Dalam Gang. Itu awalnya tuh ya. Awal tuh. Pemuda Dalam Gang. Itu tahun berapa, Bang? 2017 tuh. Berarti bulan Ramadan. Wah, cakep kan? Moga berkah ya. Marhaban ya Ramadan. Jadi Ramadan. Alhamdulillah tuh ya, bulan Ramadan berarti baru 4 tahun ya kurang lebih ya. Olsam berdiri ya. Ya masih bocah lah kalau bahasanya masih belajar baca, masih ngeja. Jadi Olsam. Ini yang gue suka bingung tuh, kalau orkes pasti namanya lucu-lucu kan. Ya kan? Nah, lu sendiri nih Olsam tuh berawal dari Vespa dong berarti ya? Awalnya, karena kan sebab mau kata bensin banyak kalau di Vespa, kagak ada oli sampingnya tetap nge-gym. Betul, ya kan begitu. Pasti ribet. Nyangket. Itu juga kita pakai tuh kalau lagi ada yang mau, Olsam seru juga nih, main dong. Ya asal ada oli sampingnya. Paham, oli samping. Iya, jadi intinya Olsam kayak gitu. Terus, awalnya, tapi seiring perjalanan, panjang banget jalan. Tuh ya. Terus banyak tuh Bang, bisa diartiin apa aja kayak olahan lagu sastra Melayu. Lagu sastra. Olahan sampah juga bisa Nopel Bak. Iya, boleh. Banyak lah pokoknya yang banyak. Yang penting yang positif-positif aja, terserah teman-teman yang lain mau nganggap apa. Kalau kita ngejudulin emang ini sebuah grup musik rakyat. Oke. Nah, begitulah kurang grup lebihnya. Musik rakyat. Jadi orkes rakyat ya. Orkes merakyat lah intinya. Kalau dibilang orkes tuh emang orang Indonesia tuh terkenal dengan orkesnya. Dulu salah satu, gue juga punya orkes Bang, cuman orkes dangdut zaman dulu. Karena kan dulu gini Bang, kalau bicara soal orkes kan sama aja kayak misalnya kayak sekarang orkes armada atau apa ya grup kan. Ya, kadang banyak yang
belum tahu apa Orkes itu nganggapnya orkes yang pakai gendang sama suling aja gitu. Iya, ya. iya, Nah, iya. Padahal band sendiri juga orkes sebenarnya. Orkes. Karena itu singkatan kali Bang ya dari orkestra kali ya. Iya, potongan dikit. Potong. Kalau orkestra kan punya orang sono. Iya, benar. Begitu. Nah, terus itu kalau bicara Allsam, berapa sih personilnya ini Allsam, ada berapa orang? Gendang, suling, keyboard, bass, gitar satu lagi itu, vokal, kecrek. Ya 7 lah kurang lebih. Oke, kalau Anda butuh tukang kecrek, gue boleh Bang. Siap. Kecrek doang mau gampang, kecrek. Paling bisa gue kalau main musik, kecrek doang. Iya, kecrek gampang, cuman kalau kita kelebihan pemain gendang marah. Oh gitu ya. Oh, susah-susah juga ya. Susah gampang. Jadi 8 orang ya? Ya 7, 8 kurang lebih. 7 sampai 8 kurang lebih orkes. Orkes kalau nggak rame nggak seru soalnya, nggak ada yang teriak, nggak ada yang musing dan lain sebagainya. Itu 7 sampai 8 itu. Sering pernah gonta-ganti nggak sih Bang? Oh gonta-ganti. Gonta-ganti. Karena gini, kalau aneh bilang kita berkesenian nggak bisa dipaksain Bang. Betul. Gitu. Ketika teman-teman udah nyampe di stasiunnya, ya stasiunnya maksudnya udah nyampe di jalanannya yang masing-masing. Nah, aneh udah nyampe sini aja, nggak apa-apa. Nggak bisa maksain ya. Dan aneh juga nyari teman-teman yang punya apa ya, bahasa glodoknya sense of belong. Nah, begitu. Punya rasa dulu gitu. Lu seneng dulu mainin itu. Benar. Ya kan. Kalau seneng udah pasti ikhlas ya kan. Nah, yang dicari keikhlasannya berarti. Jadi lu suka rela masuk ke sini. Enggak, kalau lu seneng sama apapun itu ya kegiatannya, nggak berasa lu lagi kerja atau ngapain. Benar gak sih? Begitu Betul, kan? betul. Kiranya Itu sama kayak bahasanya kalau bicara wirausaha, kalau lo minat pasti lo jalaninnya ikhlas. Nah, apalagi mencangkup kecil gedenya budaya Bang, adat kita yang kita junjung, budaya kita sanjung begitu. Betul. Mau kagak mau, suka nggak suka gitu, emang harus di apa ya namanya bahasanya? Di up. Iya, dari dini. Oh, dari sejak dini. Ya bisa aja. Gayung tuak. Ayo gue cengin gayung tuak. Bisa aja colokan Terminal Kuningan. Jati Jajar kalau kita. Jadi kayak gitu Allsam tuh ya sejarahnya. Itu berfokusnya musiknya ini ke arah mana Bang? Kan ada musik tuh kalau ibaratnya orang sosial, percintaan, dilematika dan lain sebagainya. Allsam larinya kemana nih? Sebelum ente nanya itu, aneh mau tanya, ente ngelihat Allsam kayak gimana? Nah, kalau gue secara pribadi ya, yang gue tahu nih tadi Pemuda Dalam Gang, yaitu membicarakan tentang kehidupan dalam gang. Terus ada juga tuh ngangkat lagu Depok tuh, cakep juga tuh. Nggak ada tuh Depok belum punya himne soalnya. Itu bisa jadi himne tuh buat Depok tuh. Atau Mars. Anthem. Anthem ya, himne. Bahasanya ketinggian. Jadi intinya kalau menurut gue sih sosial lebih arahnya. Bener nggak menurut gue? Akhirnya gini Bang, awal aneh bikin si Pemuda Dalam Gang kan kita yang mengcapture. Ogut sendiri nih terutama yang nyiptain ini lagu. Kita ngelihat bagian-bagian masyarakat yang paling terdekat, karena menurut aneh pribadi masyarakat tonggak utama kita Bang. Betul. Sejauh apa lu, sehebat apa gitu. Iya gak sih? Benar. Kalau lu sama sekitar lu aja nggak kenal, betul, satu sama lain nggak saling sapa, betul, silaturahmi, engkong kita ngajarin begitu Bang. Iya benar. Iya kan, silaturahmi. Nah kayak begini, iya rezeki nih tuh, kopi hitam pagi-pagi ya kan. Kita silaturahmi maksudnya gitu, sundut rokok, seduh kopi, udah nikmat. Betul. Begitu. Nikmatan hakiki. Bukan main. Nah. Jadi intinya itu sosial ya. Balik lagi ke kehidupan sehari-hari lah lebih ngambilnya Bang ya. Terus kalau dibilang kan kalau bicara orkes, musik, seni itu luas lah. Balik lagi pasti ada influencer buat elu. Kira-kira influencer atau apa ya kalau dibilang ya, rujukannya Allsam tuh siapa sih? Udah pasti yang abang pakai nih. Oh, Haji Benyamin Sueb, Al-Fatihah buat Babe. Itu udah nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Pasti. Cuman begini Bang, kalau ngomong-ngomong Babe udah milik publik lah se-Indonesia, bukan hanya orang Betawi ya. Setuju kan nih? Yes, setuju. Indonesia punya. Betul. Maestro kita deh udah apa aja bisa dilakuin sama dia. Bang legend lah bisa dibilang. Kita ngambil bukan dari kita senang Babe, kita plak-plakan Babe, enggak. Babe udah enggak ada.
yang lewatin deh ibaratnya. Kita bikin lagi, harus berkembang bang. Inovasi ya. Seni budaya kita harus lebih mau nggak mau. Betul. Karena Biar kan- go internasional anjay. Nggak muluk-muluk sih. Iya Minimal anak-anak muda di kampungnya sendiri kagak keder. Begitu Iya. kiranya. Banyak orang yang sok-sok modernisasi tapi nggak tahu jati dirinya sendiri. Betul. Nah itu jangan sampai. Ini cakep juga nih Olsam nih. Jelek-jelek begini cakep juga otaknya nih. Jelek, mana jelek Jelek anaknya ada 2. Tapi kita nggak apa-apa juga mau yang ke Koreaan, ke Jepangan, ke Sunda, ke Sunda, ke mana? Barat lah sono. Nggak apa-apa juga. Tapi minimal lu tahu gitu. Karena budaya kita sendiri, jati diri kita. Tuh. Iya dong. Nih kuat no tadi. Cakep tuh, diem-diem cakep. Jadi lu modernisasi boleh, cuman jangan sampai lu ninggalin budaya lu. Betul. Itu intinya. Jangan sampai lupa. Jadi kita saking demennya sama K-pop, nggak tahu tuh kita lagu jali-jali nggak tahu. Wah jangan sampai tuh, wah kurang ajar lu. Bisa diusir dari KTP Jakarta. Hati-hati. Nah jadi intinya sosial, Olsam dari 7 orang, paling banyak nyiptain lagu. Kebetulan aneh. Wah itu tokohnya dia, presidennya. Iya. Iya, masa nggak nyiptain lagu? Abis begini bang, kalau kita mainin Olsam, kita cover atau lagu-lagu siapa gitu, ntar rasanya kurang sedep, kurang ini. Kita bikin yang lagu-laguan kita, begitu. Yang penting dari kita sendiri. Bener, jujur, Gamblang, gamblang. cakep. Kebetulan teman-teman di sini yang dengerin juga, apa masyarakat seneng bang. Lempengan kita main latihan ya kan, cepet. Anak bocah Pada nongkrong. ngintil nyanyi. Waduh, cakep tuh. Nah, Lo harus tahu lagunya, jangan nonton doang. Jadi gimana bang IG-nya apa namanya? ntar ada ya di bawah. Ada nih di sini nih. Olsam _ 2 kali. Olsam _ ya. YouTube-nya juga Orkes Oli Samping ada tuh lagu. Ada Olsam Depok. Nah, cari aja deh. Cari di YouTube ya. Jadi apalagi lo orang Depok harus tahu tuh. Wah, jangan malu-maluin lo orang. Depok punya orkes keren. Wah. Ya kan, jangan sampai lo nggak nonton. Keren nih vokalisnya, pentolannya, presidennya. Curang di semua. Iya, emang Nggak bagi-bagi. orang kita juga yang ngedapuk. Jadi Olsam nih, kegiatannya nih semenjak PPKM. Waduh. Apa ini kegiatannya? Pasti kan nggak boleh berkerumun nih. Pemuda Kayak gitu pemudi kan. kurang makan ya PPKM. Biasanya kalau ente bikin acara apa sih bang? Aneh kebetulan. Ini nih yang kita ceritain. Boleh nih ya kita Boleh, ceritain. boleh. Lanjutin aja. Yang lama 2 jam nggak apa-apa cerita. Pas Terus? mulai ya, tahun kemarin tuh virus-virus itu datang gitu. Emang ini sedikit anomali bang kalau bahasa situnya. Normali. Garis bawain tuh. Kita bikin perbuatan juga namanya suara dalam gang. Nah itu cikal bakalnya dari aneh bikin pemuda dalam gang itu. Akhirnya kita ngelihat siapa aja ya pemuda dalam gang, apaan aja sih gaweannya, kan begitu. Iya. Kebetulan tetangga-tetangganya juga ya masyarakat di sekitaran, kita bilangnya markas rumah siasat jiwa RSJ Cagar Alam. Rumah siasat jiwa. Dia juga pengen tahu tuh apaan sih Olsam mainin apa sih. Nah daripada orang penasaran, kita ajak teman-teman kita tuh kayak orkes PLR tuh Kemayoran punya. Iya. Kita Rajib. Bikin suara dalam gang. Suara dalam gang lahir di masa-masa itu tuh. Masa-masa pandemi ya. Iya. Kita bikin intinya nih kesenian apapun, intinya sih mudah-mudahan jadi tontonan, hiburan. Kalau kita nih udah deket sama hiburan nih, jadi jauh kan sama ngantuk ya. Iya benar. Enggak ngantuk. Nah masyarakat imunnya kuat bang. Begitu. Bukan cuman sekedar makan doang. Begitu ya kan. Jadi bahasa buat imunitas ya. Iya, sama satu lagi ngebangun minat-minat di gang aneh terutama dulu. Begitu. Anak mudanya. Kayak ente tadi bilang pada beol belajar online ya kan. Puyeng dia stres dia. Ya udah kita bikin itu suara dalam gang. Iya, anaknya yang sekolah maknya yang puyeng. Nah, iya. Emaknya lagi download ruang guru aja. Aduh, sian begitu. banget tuh ruang guru. Gak ada ruangannya. Benar. Roboh kan. Iya, namanya doang, tapi gak ada ruangannya, bohong. Jadi intinya kayak gitu tuh. Mantap juga ya, suara dalam gang. Jadi acaranya tuh kalau disebut itu, kalau sebelum pandemi tuh sebenarnya acara itu pengen dibikinnya rutin apa emang acara kalau lagi pengen aja bang? Awalnya begini bang, kita punya tuh nama
Suara Dalam Gang tadi ini buat albumnya Olsam. Molor kan ya, semua manggung kagak. Ya kan latihan mulu, perangnya kagak. Latihan kan mulu, begitu kata Bang Ben. muter kita bikin aja dulu deh ini. Ya syukur-syukur buat jadi ada tontonan lah, hiburan sama masyarakat, sama ngebangun minat anak-anak muda. Kalau menurut Ane pribadi kan lumbung budaya terciptanya di gang-gang, Bang. Awalnya ya. Tuh. Masalah-masalah yang itu kan. Masalah intinya ada di sini sebenarnya, di gang. Nah, tuh, anak komplek enggak tahu. Iya, orang-orang top mana tahu. Lahir potlot, gang pegangsaan Hari Rusli. Iya, benar. Awalnya dari gang semua. Ya kan, kenapa ada CSC sampai akhirnya ada slang ya itu. Ya, benar. Dari gang. Cikini Stun Komplek ya. Yoi. Cikini, gondang dia. Aku begini karena dia. Di Jogja. Segidok di Saidan ya kan. Karena ya, kan dia ngeliat bener-bener deket, Bang, sama masyarakat, Bang. Iya. Nggak cuman ceritain yang jauh-jauh gitu. Gak apa-apa juga sih. Ya. Olsam. Terus sekarang berarti kesibukannya lagi kosong aja ya. Maksudnya, enggak sibuk saya mah. Sibuk ya? Oh gitu. Jadi lagi sibuk nih sebenarnya, cuman ya nggak terlalu sih. Maksudnya ya kalau untuk urusan manggung emang lagi off ya. Kemarin sih virtualan tuh tempat juga gitu. Cuman kita rasanya ada kurang tapi begitu. Oh iya. Penonton dari TV aneh ya. Nggak seru, nggak dapet girohnya kalau karena kalau kita kan kebek, Bang, biasanya. Apalagi bawain nuansa Betawi begitu ya. Pasti harus rame ya. Penonton jadi bagiannya. Penonton yang utama ya. Oke, kemarin dengar gua Olsam sama Om PLR tadi bisa bikin acaranya di mana sih tuh? Kebetulan di Mari. Sama di Bogor ada di Noir Lab. Itu kita bikin namanya Orkes Rokes Bersatu. Orkes Rokes. Gunanya apa? Gunanya untuk ya ini ngebangkitin lagi nih yang senior kita udah jalanin gitu. Kita cuma nerusin, Bang. Betul. Lanjutin ya. Susah, iya. Cuma lanjutin dong. Tongkat estafet. Nah, tinggal gimana caranya begitu maksudnya. Gimana caranya mengembangkan. Ya, dan jangan sampai punah. Itu kali ya. Tuh, harus tuh, Bang. Jangan sampai punah, Bang. Bahasanya orkes itu orang mohon maaf, anak-anak sekarang udah nggak kenal orkes. Sebenarnya anak sekolah sekarang coba aja ditanya, ya kan, PMR aja nggak kenal. Alhamdulillah tahu dia palang merah remaja. Nah, itu doang paling taunya kan. Nah, balik lagi, alhamdulillah nih ada yang mau ngangkat orkes, ya kan, terutama Olsam. Makanya salah satu hal yang menurut gue ya agak-agak beda dari yang lain. Mungkin lo bisa bikin band secara skala band gitu kan, kayak band-band yang lain, tapi lo lebih milih orkes gitu. Itu menurut gue keren banget. Nah, terus itu, Bang, Olsam dari tadi kita udah cerita tentang Olsam, Suara Dalam Gang. Lu sendiri aslinya orang mana sih, Bang? Gue? Iya. Orang Indonesia dong. Iya, gue juga tahu. Tahu dari mana? Nah, orang Depok gue. Asli Depok? Awalnya dari mana? Menteng atas aneh. Orang-orang kaya anak saya. Menteng, gila. Anak Menteng, iya gak? Mentas. Iya. Anak Menteng. Lempongan digusur, mak kita, nyai kita, kumpi kita udah pada digusurin. Habis apa yang namanya bahasanya transmigrasi ya? Jauh amat. Gila. Asimilasi. Ya, pindah nih Depok dulu katanya airnya cakep. Sampai sekarang sih airnya alhamdulillah cakep gitu. Cuman tata letak kotanya aja yang ruwet. Ruwet ya. Akhirnya begitu deh. Ya, sebenarnya masih di 5 tanah Betawi, Bang, menurut aneh. Bahasanya jadi campuran tuh. Bahasanya ada. Ya kan, ada A-nya, ada A-nya. Oh iya, campur aduk ya. Campur aduk udah. Kalau gua kan Kemayoran biasanya pakai E. Iya. Ada A, ada E, ada O, ada apa lagi campurnya? Nah, dulu Menteng atas begitu. Iya. Malu ade. Ade. Ade mau kemana lo? Bapak lu ade. Iya. Ade. Nah, kalau Depok agak campuran dikit. Engkong lu ade. Jadi lu aslinya mana? Menteng, Menteng atas itu Setiabudi ya? Setiabudi. Jadi asli Setiabudi, enggak jauh dari Kemayoran padahal. Tangga gitu ya. Cuman ya alhamdulillah ditemuin lagi nih. Nah, sekarang ngebentuk Olsam. Jadi kalau Olsam sendiri itu mengisyaratkan suara-suara hati dalam gang ya. Jadi ketika lo lagi gundah gulana ya kan, pasti lo bikin lagu tentang masyarakat. Jarang sih sekarang yang dalam artian bikin lagu tentang masyarakat. Oke, itu Olsam. Apalagi nih yang mau gue bahas sama lo. Gue kalau depan orang keren tuh grogi gue kadang-kadang.
Cuma kadang-kadang nggak sering. Jadi intinya seperti itu. Orkes apa? Orang rokes apa tadi? Waduh, orang rokes. Bukan, orkes orang rokes. Salah. Orkes apa? Orkes rokes bersatu. Itu kira-kira dalam waktu dekat mau ada planning lagi nggak? Ya, kita bocorin apa kagak nih ya? Ya kita serah, kalau nggak bocor juga nggak apa-apa. Insya Allah kita mau ada satu kompilasi lah, kurang lebihnya. Kompilasi. Satu album full isinya orkes-orkes Indonesia. Digabungin tuh semua jadi benar gitu. Taunya gue kompilasi tuh orang sakit. Komplikasi itu. Oh, komplikasi. Set. Nah, itu ada macan di sini. Tiger. Ya jadi intinya bakal dilanjutin, cuman entah kapan ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nih. Tapi kalau buat urusan Awesome sendiri bakal ada lagu baru lagi. Ntar tungguin aja, pantengin aja YouTube-nya, pantengin lagi Instagram-nya. Iya. Jangan lupa tuh follow. Jangan cuman ngelihat doang, follow. Di situ ntar juga ada acara-acara dikeluarin di situ. Kebetulan kayak yang di Mari, kita juga sekarang di Omah Jangan Diam Terus. Nah, ini namanya Omah Jangan Diam Terus. Oh, cakep banget. Salah satu ruang di Depok yang menurut aneh pribadi ya, jarang kita temuin di Depok sekarang ya. Ya ente deh, menurut ente gimana ini ruang? Iya udah mantep sih, bener. Di bawah pohon rambutan nongkrong. Balik lagi kayak kita dulu kan, di rumah-rumah engkong kita kan begini kan. Banyak kebonnya. Sekarang udah nggak ada kebon. Orang main gundu aja udah nggak bisa jongkok. Bener. Orang mentok tembok. Nggak bisa lo main gundu. Main gangsing nggak ada tanahnya. Main gangsing nggak ada tanah, pusing kan? Coran mulu. Nah jadi intinya seperti itu. Kalau dibilang kita udah ngebahas Awesome secara detail lah ya, kurang lebihnya secara detail. Itu kalau dalam waktu dekat. Berarti kalau Awesome sendiri itu udah berapa lagu bang yang tercipta nih sama lo nih? Kalau yang udah dikeluarin Pemuda Dalam Gang, Ciliwung, Depok, baru-baru 3an yang kita keluarin. Tapi kalau udah di cipta karyanya sebenarnya udah lebih dari itu. Udah ada 12an 15an kali. Banyak juga, udah bisa jadi satu album ya. Bisa, cuman ya satu dari lain hal gitu. Begini begitu. Ntar dulu deh. Banyak pertimbangan karena kan kita bergerak banyak pala gitu ya. Iya pastilah, banyak otak, banyak pikiran. Betul. Dan beda-beda segmen juga orang kan. Intinya pengen nyajiinnya yang sedap, begitu sih kurang lebihnya. Iyalah gitu. Kalau bahasanya kalau mentokin semua pala tuh harus satu kepala nyatu. Betul. Biar dapetnya gurih. Nah, gitu. Jadi pas insya Allah kayak gitu, bumbunya gitu. Tepat. Jadi insya Allah Awesome udah 15 lagu kurang lebih itu. Ya banyak juga ya. Berarti ente pinter juga ya nyiptain lagu ya. Gue nggak bisa nyiptain lagu, bisa nyiptain keributan. Ya, bisa. Jadi ini menurut lu bang, kalau tadi kita udah ngebahas Awesome terus, lu pribadi arah musik lu kemana bang? Lu pribadi arah musik lu? Nah ini nih yang harus ente tahu. Kalau aneh pribadi dengerin musik apaan aja bang? Apa aja ya? Apa aja kita lalap gitu. Karena semua musik nih kita biasaan dulu dengerin radio kapanan. Oh iya benar. Kita kagak bisa milih tuh. Mau lagu apa, dangdut, rock, kontemporer gitu. Cit tuh. Susah lo ngedit. Itu semua campur aduk masuk kuping kita, begitu kita dengerin ya kan. Tapi yang mau kita angkat sebenarnya orang-orang pendahulu kita ya, khususnya di Indonesia, di Nusantara. Jenius bang dalam cipta karya. Benar. Orang-orang di atas kita tuh emang top lah dalam musik, dalam apapun. Betul. Orang-orang kita top semua. Cuman ya balik lagi, anak-anak yang sekarang pada nggak kenal. Itu jangan sampai deh buat ABG, jangan kita fokus nih sama tadi yang gue bilang, kita terlalu fokus sama dunia luar, dalamnya sendiri kita nggak fokusin. Makanya kita kenalin pelan-pelan. Betul. Jadi niat ente tulus juga ya buat ngenalin nih budaya ke. Tulus mah penyanyi tuh. Ya. Cuma sepatu. Ya gila saya gajah. Jadi intinya berarti ente bakal ngingetin orang-orang sekarang juga nih, ABG sekarang kalau Indonesia tuh sebenarnya kaya. Wah, ya. Bener. Indonesia tuh kaya ya. Wah, bukan kaya, tongkat kayu sama batu aja bisa jadi tanaman. Lagunya siapa itu? Dulu. Kus Plus. Nah, sekarang kan udah dikeruk, Bang. Nah, abis ya bicara begituan ya, kita juga udah nggak bisa
Gimana? Ya nggak bisa berkata. Iya. Kita cuman rakyat biasa. Kayak ente dari Kemayoran kegeser Iya. rumah habis. Ya kan? Aneh sih masih di Kemayoran sebenarnya. Cuman alhamdulillah aja dapat rezekinya di Depok. Gitu. Bener. Siapa sih kira-kira AP deh, band AP deh yang paling top di Indonesia menurut ente? Banyak lagi. Aneh. Kalau buat nggak ada satu, nggak ada dua gitu maksudnya. Semua hampir ente ini. Iya, ya kayak Haji Oma sama Soneta udah bikin satu genre malah. Iya kan, dangdut ya. Bang Iwan, Country-nya ya. ya kebetulan itu ada di Balada. Depok juga tuh. Iya, Beliau. Louis Nanggung ya. Abang Haji Oma studionya juga di mari kan? Nah, benar. Nah, itu tuh. Enggak satu dua gitu, Babe. Banyak sih. Banyak Apalagi ya? musisi-musisi terdahulu hampir kita dengerin juga gitu. Kalau buat satu dua susah banget, Bang. 1-2 Karena susah. bukan itu. Patokannya ya, bukan patokan 1-2 tapi hampir rata-rata memang jadi patokan ya. Jadi tolak ukur ya. Iya, bisa dibilang begitu kali ya. Iya. Kiranya maksudnya Kira-kira ya. band-band yang kita demen kebanyakan dari Indonesia emang gitu. Kira-kira nih kan tadi ente bilang mau ngerilis. Kalau ngerilis ini tema lagu ente ntar ke depan tentang apa sih? Ini boleh nih. Jadi si Olsam pengen ngeluarin kegiatan paling enak judulnya. Kegiatan paling enak. Menurut ente apa nih kegiatan paling enak? Gue bingung. Ngopi kalau gue sih. Nah, ngopi. Ngopi aja lah yang Kalau positif. aneh makan. Makan ya. Madang. Oh, madang. Mindo. Badok. Sama-sama juga ya kan? Iya. Sebab makan cuman dua, Bang. Enak sama enak banget. Betul, enak betul. Bukan enak banget, enak betul. Tuh. Terus iya. jadi konsepnya kemana nih? Nah, kalau kata emak aneh, ya kan gawean boleh kagak ada, tapi lapar kagak boleh ada, Bang. Tuh, inget tuh, gawean boleh kagak ada, tapi lapar jangan sampai nggak ada. Apaan sih tadi gua? Kalau lapar kagak boleh ada. Oh, kalau lapar gawean boleh kagak ada. Lapar jadi jangan. Harus tetap makan. Nah, itu intinya. Semua orang makan nggak, Bang? Betul. Nah, makan jadi kebutuhan. Betul. Yeah, terus dari situlah kita ambil temanya. Tenang aja, tungguin aja udah. Tungguin ya, pokoknya enak pantengin, makan mah. Pantengin terus. Makanya kita sama-sama bersinergi lah, ya kan. Kita sama-sama ngangkat nih, apalagi khusus son nih Betawi nih budaya. Nih. Kita saling dukung, jangan saling berebut. Nah, tapi kita saling dukung, jangan saling berebut. Kayak begini kali nih kiranya, ente punya ide, Ane punya ide, jangan lagi dibenturin, tapi kita lebur. Cakep, ya jadi kan? Satu. Begitu kan? Benar. Keren tuh, keren. Jadi insya Allah nanti kita project barengan terus nih. Aduh. Sama-sama enak. Benar. Ya kan? Kalau dia enak lega. Nah, kan cari enaknya. Betul, cari kesepakatannya. Betul. Cari tengahnya. Jadi nggak monoton hidup. Nggak begitu-gitu aja. Nah, ente tadi bilang kalau nggak salah ente punya sesuatu yang keren juga nih. Aduh. Kuda. Oh, ente mantau ya? Mantau gue tadi, kuda keren juga itu tuh. Baru tuh juga tuh. Nah, menjak PPKM tuh. Wah, cakep nih. Asli ini gue dari tadi gue kepikiran nih mau nanya kuda nih. Nah, melintir. Iya. Teman-teman di mari juga kita ngejaga apinya karena teman-teman habis ngejalanin satu apa ya itu? Ya satu perjalanan lah gitu, bersepeda ke Pulau Celebes, Sulawesi asli. Jauh banget. Iya, 7 pemuda itu. Depok tuh. Beneran tuh. Lah bener, emang banyak masalah sih itu bocah. Kagak. Terlebih dari itu dia ngejalanin apa yang pribadinya mau masing-masing mau tunjukin sih sebenarnya. Banyak tuh kemampuan masing-masing. Iya, dari masing-masing rel itu. Iya, dia punya relnya masing-masing. Benar. Balik kemari aneh ngelihat sayang nih kalau kita kagak terusin api ini. Lahirlah di masa PPKM kuda. Apa itu kuda? Kuda kusir sepeda. Jadi kurir ya? Nah, jadi jasa layanan antar barang ramah lingkungan, Bang. Kita bikin di Depok. Cakep juga. Begitu. Moda transportasinya ya sepeda. Balik lagi ke masa zaman dimana Pak Pos nganterin naik sepeda. Iya enggak? Naik sepeda enggak? Naik kuda bener. Kuda namanya. Emang di Penogoro apa naik kuda? Iya, kuda namanya. Oh, jadi kuda tuh singkatan ya? Iya, kurir sepeda. Wah, cakep juga. Iya. Tapi itu kelilingnya daerah mana itu, Bang? Untuk saat ini masih di area Depok aja, Bang. Ngerinya apa?
bodongnya geser bocah kalau sampai jauh-jauh ya kan. Mending bodongnya geser, kakinya ketuker bang. Nah makanya Sama pedal. jadi buat teman-teman yang punya usaha apapun gitu, mau UKM makanan barang apapun bisa diantarin sama kuda tuh. Tapi Ntar ada gak di mari? Bisa gak dimasukin? bisa Kuda masukin. Di cari kusir Instagram sepeda. kusir kurir apa kusir? Kusirannya Oh bilangnya. kusir, keren kurir mah itu. Karena jas. yang narik, yang ngambil tarikan, ngambil paket kita namain bang kusir. Oh cakep juga. Iya kan? Keren. Jadi kuda tuh, ingat tuh kuda, kusir, sepeda. Ntar ada tuh. Ya, ada di Instagram nih di sini. Betul, itu kita bikin ya atas teman-teman juga di sini punya sepeda gitu. Jadi ini di Omah apa ini? Omah jangan diam terus. Omah jangan diam terus tuh, insya Allah produktif banget di sini nih. Ente harus ke sini nih. Di sini ada kedai kopinya juga. Iya mampir. Keren. Asli. Jajan tapi. Ya wajib, jajan mah itu hukumnya wajib. Udah bukan sunnah lagi, wajib jajan. Lo datang jauh-jauh gak jajan, pulang aja lo, malu lo. Masa gue pantunin juga nih, geluduk-geluduk hujan-hujan, duduk nggak jajan-jajan. Nah, batako pecah ngerokok lah bocah. Iya, batako pecah ngerokok lah bocah, bisa aja. Harmoko bawa koper, punya rokok proper. Ya. Ini kita mau punya tembakau, Bang. Iya boleh. Mendingan Lintingin dong, gue nggak bisa ngelinting masalahnya. Dari tadi pengen gue. Emang nggak pernah? Nggak pernah gue. Wah bagus emang. Jangan dah, jangan biasain, entar minta mulu. Kalau gue kan dulu nyanyinya Aku Anak Sehat, jadi nggak pernah yang nggak sehat. Jadi insya Allah sehat terus. Dan yang pasti kita udah ngebahas semua tentang Olsam. Nanti lu juga bisa dengerin lagunya Olsam. Cakep tuh. Ya, satu hal yang gue ambil dari Olsam adalah mengangkat tentang keresahan masyarakat yang terutama dalam gang. Dalam gang ini memang pusatnya sebenarnya, titik nadinya manusia, titik nadinya masyarakat ada di urat nadi. Urat nadi ada di Iya, gang. senimannya sampai bawa urat. Iya. Duitnya kagak. Itu mah kalau kata orang duit mah urusan belakangan. Ya kan? Yang penting jalan. Duit mah ngikutin orang yang jalan. Kemanapun kita melangkah, insya Allah kebutuhan terpenuhi. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ini kentut bukan petir. Kirain aneh mah ini kentut melintir-melintir. Iya gila. Emangnya angin topan. Jadi kalau dibilang nih tadi ya, kita di panjang lebar segala macam, Olsam sampai kuda. Jadi Olsam mau naik kuda nih ceritanya. Betul. Nah, insya Allah tuh semua yang apa yang dijalanin sama Olsam dan kuda semua berkembang. Amin. Yang pasti kita doain juga. Amin. Namanya orang mencoba, berusaha nggak ada salahnya. Benar. Satu hal, kalau menurut gue, kalau lo ngehargain prosesnya, insya Allah hasilnya akan berharga. Baik. Intinya hargain tuh proses. Kalau lo ngehargain prosesnya, apapun yang lo jalanin nanti hasilnya akan berharga. Jadi jangan takut mencoba, jangan takut memulai. Hal yang terpenting adalah memulai. Oke, terima kasih Bang Zamalik. Nama aslinya Bang Zamalik nih. Presidennya Olsam. Udah berbincangan dari yang serius, nggak serius, super serius, balik lagi ke nggak serius. Alhamdulillah kita udah datang bareng-bareng, ya, kita udah nyaba silaturahmi. Nah itu satu hal lagi, silaturahmi nggak boleh putus. Panjangin umur, banyakin rezeki. Nih rezeki, silaturahmi. Kalau kata orang rezeki, nih rezekinya kopi. Kita tutup Alhamdulillah. apa? Udah. Kita tutup aja. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah kayak barusan tadi, jangan disimpan dalam hati ya Bang. Iya, bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Dadah. Dadah. Thank you.